A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Suatu kisah peradaban Islam atau pejuang Islam, namun ini berada di daerah India. Ia merupakan salah seorang putra dari pasangan Shah Jahan dan Mumtaz Mahal yang terkenal pada masa Raja Shah Jahan yang dibangun di Mausoleum Taj Mahal. Ia bernama Aurangzeb atau yang biasa kita sebut Abu Muzaffar Muhammad Muhyiddin Aurangzeb Alamgir. Ia dilahirkan di kota Duhud, Provinsi Deccan. Adalah nama seorang raja besar Islam di daratan India pada abad ke-17. Nah, Aurangzeb ini terkenal dengan sebutan Alamgir yang lahir pada tanggal 4 November tahun 1618 Masehi. Berkat standar perilaku yang sangat luar biasa, moralnya, etikanya, ia dapat mengubah Imperium Mogul yang tadi biasa menjadi salah satu adikuasa politik yang terkenal di Asia. Dinasti Mogul berkuasa setidaknya lebih dari 300 tahun sebelum pemerintahan Inggris merebut kontrol atas India dan mengirim penguasa Mogul terakhir. Bahadur, ayah Zaman yang kedua, datang ke India menjadi salah satu adikuasa politik, ekonomi, dan militer di dunia yang terbentang dari Afghanistan ke Kashmir di utara. Nah, Deccan dan sekitarnya daerah selatan sana. Nah, para penguasa yang terkenal dan mendirikan sebuah imperium yang membuat iri seisi dunia, di antaranya Akbar Agung, Jahagur, dan Shah Jahan ini. Kemuliaan dan kebesaran dinasti Mogul ini menyaingi prestasi cemerlang dinasti Umayyah. Nah, kebesaran dinasti Safawi dan kekuatan negara-negara besar, khususnya di Eropa pada masa itu, anak-anak keturunan Timur Leng, sang penakluk dunia, menguasai wilayah yang teramat luas. Nah, orang-orang dari semua agama, kebudayaan, dan tradisi hidup yang tumbuh di daerah sana menghasilkan karya-karya seni dan arsitektur paling terkenal di dunia. Taj Mahal yang abadi, dengan melakukan itu mereka meninggalkan jejak yang harum dalam sejarah. Nah, penguasa terakhir yang sama berani dan luar biasa ini adalah Aurangzeb Alamgir. Nah, sebagai putra ketiga ayah dari kerajaan Shah Jahan ini, Aurangzeb menerima pendidikan yang terbaik berbeda dengan saudara-saudaranya. Ayahnya lebih bersimpati dengan dunia Islam ketimbang kakek buyutnya. Aurangzeb ini mempelajari Al-Quran dan aspek-aspek keilmuan Islam saat anak-anak, tidak seperti saudara-saudara yang lain yang tidak dijerumuskan dalam dunia Islam. Nah, dia mahir dalam bahasa Arab, ilmu-ilmu keislaman, kesastraan, dan puisi Persia, sekaligus menjadi orang pertama dalam keluarganya yang menghafal Al-Quran. Sangat luar biasa. Nah, sebaliknya kakak Aurangzeb di sini, Dara Shikoh, menjadi seorang pemikir bebas keagamaan yang seperti halnya buyutnya, Akbar menyukai
eksperimentasi religius dan yang lainnya. Murad atau Murad Bakhshi tidak tertarik pada dunia keagamaan. Namun Aurangzeb menjadi seorang muslim yang taat, melaksanakan sholat 5 waktu, dan menolak aktivitas-aktivitas apapun yang tidak islami. Karena ayah Shahjahan sangat suka menonton gajah, nah Shahjahan dan Aurangzeb juga suka menonton adu gajah. Sehingga Aurangzeb ini inisiatif mengundang semua keluarganya untuk menonton adu gajah. Nah, suatu ketika adu gajah sedang berlangsung, salah satu gajah tersebut mengamuk. Sehingga yang lain dan keluarga Aurangzeb yang lain itu jadi pada kabur. Karena apa? Takut gajah tersebut mengamuk. Atas keberanian Aurangzeb, Aurangzeb tidak kabur, namun menghadapi gajah tersebut dan mengambil sebuah tombak dan dilemparkannya tepat pada dahinya gajah. Keberanian Aurangzeb sudah terlihat oleh ayahnya. Ketika dia sudah terjatuh, Aurangzeb segera untuk bangkit kembali melawan gajah tersebut. Sebagai pemuda yang berbakat, yang berani, dia juga dikenal sebagai sikap atau mempunyai sikap yang sopan santun. Suaranya yang lembut, rendah hati, terkesan dengan kualitas dan atribut personal putranya yang baik. Maka Shahjahan sebagai ayahnya menunjuk sebagai komandan angkatan bersenjata Mogul. Nah, masa baktinya sebagai tentara terbukti sangat sukses. Bahkan keterampilan militer yang dimiliki oleh Aurangzeb dan keberaniannya di medan pertempuran membuatnya dihormati oleh kalangan tentara Mogul. Merasa gembira dengan kemajuan yang dicapai oleh Aurangzeb, Shahjahan menunjukkan sebagai menteri atau Shahjahan menunjuk kepada Aurangzeb sebagai menteri di provinsi Deccan. Ketika Aurangzeb itu masih berusia 17 tahun. Jadi sudah diangkat menjadi menteri oleh ayahnya Shahjahan. Nah, sang kaisar yakin bahwa Aurangzeblah satu-satunya orang yang dapat mengembalikan kedamaian di provinsi tersebut. Dan tidak terduga Aurangzeb pergi ke Deccan dan segera mengkukuhkan kedamaian dan keamanan di seluruh provinsi dengan memakai pendekatan wortel dan tongkat. Ini istilah mungkin ya dalam sejarah. Nah, pada periode Aurangzeb juga menikahi seorang putri penguasa terhormat. Nah, 1 tahun kemudian Aurangzeb dikaruniai seorang putri yang bernama Putri Zaib-un-Nisa. Nah, putrinya ini menjadi salah satu orang yang menjadi ahli sastra dan bahasa dan menjadi seorang puisi yang terkenal pada saat itu. Karena tidak senang pada gaya hidup aristokrat suka pamer, Aurangzeb akhirnya cepat kehilangan minatnya pada kehidupan duniawi. Sehingga pada saat itu Aurangzeb lebih memilih bermeditasi daripada mengurus keduniaan yang dipercayakan pada waktu itu menjadi salah satu menteri di daerah tersebut. Pada saat itu mungkin sebagai provinsi yang bermasalah di sana, Gujarat pada saat itu menjadi duri bagi dinasti Mogul. Namun ketika tiba di sana, ketika Aurangzeb singkat cerita sudah keluar dari bermeditasi karena ayahnya marah besar, karena Aurangzeb jadi putra seorang kaisar atau putra seorang raja yang besar memilih hidup sederhana ketimbang saudara-saudaranya memilih hidup yang mewah. Akhirnya ayahnya marah
dan tetapi tidak lama kemudian karena lunak dengan sikap Aurangzeb, dan ketika itu Aurangzeb diutus juga ke daerah Gujarat karena pada saat itu menjadi duri bagi dinasti Mughal. Namun ketika tiba di sana, Aurangzeb dengan cepat mengembalikan perdamaian dan keamanan di provinsi tersebut. Prestasinya yang membuat Shah Jahan puas, yang kemudian memutuskan mengirim sebuah ekspedisi ke Asia Tengah dengan tujuan menaklukkan Samarkand, tanah air leluhur penguasa Mughal. Oleh karena itu, pada tahun 1647 dia menugaskan Aurangzeb untuk memimpin ekspedisi militer ke Asia Tengah. Aurangzeb yang begitu gigih, ulet dan penuh motivasi bergerak cepat menuju targetnya. Dia berhasil merebut Balkh dan Badakhshan di perjalanan, namun daerah ini yang disebut dengan Samarkand terbukti sulit ditaklukkan baik penguasanya maupun rakyatnya. Nah, kota bersejarah itu melakukan perlawanan yang sangat gigih pada kepemimpinan Aurangzeb tersebut. Karena tidak mampu menebus pertahanan bangsa Uzbek, Aurangzeb ini terpaksa mundur dan kembali ke Kabul setelah mendatangi perjanjian damai dengan penguasa Balkh. Ini menjadi upaya terakhir Mughal untuk memperluas dominasi politiknya melalui ekspedisi militer. Singkat cerita, dan meski suka membuat masalah, Darasekhus itu saudaranya Aurangzeb memegang Kabul dan Multan. Dikenal suka membangkang, Shah Shuja ditunjuk sebagai menteri di Bengal. Sementara Murad Bakhshi adalah seorang alkoholik, jadi suka mabuk dibandingkan hal-hal yang lainnya. Nah, ayahnya menjadikannya sebagai menteri Gujarat, ya, sedangkan Aurangzeb ini yang cerdas dan berbakat dipilih lagi untuk memimpin provinsi Deccan. Nah, dengan menempatkan keempat putranya untuk memimpin 4 provinsi berbeda, Shah Jahan mempertahankan kedamaian dan persatuan keluarga kerajaan. Nah, sampai dia jatuh sakit pada tahun 1657, kabar mengenai sakitnya mendorong keempat putranya untuk saling berebut kekuasaan. Dan walaupun Shah Shuja yang mulai perebutan suksesis politik, dia gagal memimpin atau dia gagal sebagai pemenang setelah satu demi satu mengalahkan saudara-saudaranya. Nah, Aurangzeb menjadi kaisar dinasti Mughal pada tahun 1658 pada usia sekitar 40 tahun. Nah, segera setelah menjadi kaisar, Aurangzeb melancarkan serangan atau serangkaian reformasi yang menghapuskan kebijakan-kebijakan yang anti-Islam. Karena Aurangzeb tidak suka kepada hal-hal yang bersifat maksiat. Nah, meski demikian, sebagai penguasa yang terpelajar, Aurangzeb ini menjadi seorang pelindung yang dermawan bagi aktivitas keilmuan, pendidikan, filantropi. Nah, di waktu senggang dia menuliskan Al-Quran pada cerak-cerik kertas, sebuah salinan Al-Quran yang ditulis oleh Aurangzeb. Nah, kini tersimpan di perpustakaan Darul Uloom Deoband. Nah, yang lebih penting, selama masa kekuasaannya, Kaisar Aurangzeb mendirikan sebuah komite ulama terkemuka guna meneliti ulang di sini dan membahas aspek-aspek hukum Islam, sehingga dapat menjawab persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh kaum muslimin di India pada masa itu. Nah, Kaisar Aurangzeb Alangir atau Aurangzeb Alangir meninggal dunia pada usia lanjut 85 tahun dan dimakamkan di Mausoleum Syekh Jahin Al-Haq Kuldabad
yang terletak saat ini di India. Dan pada saat ini mungkin kita telah melihat Taj Mahal bahwa itu adalah merupakan hasil dari kedua orang tua Aurangzeb yang bernama Shah Jahan dan Mumtaz Mahal, sehingga sampai saat ini tertegak rapi dan tertata aman dan dijaga oleh bangsa India tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya dapat mencontoh beliau dengan kegigihan untuk menyebarkan agama Islam. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, itu dari saya pribadi, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.